Di situ kita seringnya iseng-iseng bikin lagu. Sebenarnya kalau bikin lagunya itu iseng dalam artian tuh, kalau bagi gue iseng tuh bahasa yang ada di atasnya ikhlas sih. Iseng kan ngalir gitu aja. Ya, betul. Ngalir yang benar-benar ngalir, dan akhirnya kita jujur pada akhirnya. Balik lagi bersama gue Nahoy di Nahoy Channel. Kali ini gue udah bersama dua vokalis keren dari ada Bang Ame dari Lahila dan Bang Ali Sampurna dari Efek Kopi. Ini kita nggak rame ya, kelihatannya aja rame. Efek. Nah, kita akan sedikit membahas tentang single yang baru keluar ini dari project solonya Bang Ame dan Bang Ali Sampurna. Duo sebenarnya duo. Oh, duo ya? Oh, itu bukan solo. Oh, itu ternyata duo. Gua salah nangkep. Malah trio malah sebenarnya. Oh, trio. Mau tambah siapa? Geri kamera. Dia mah nggak bisa. Nah, dari Bang Ali Sampurna dulu nih. Yes. Gua baru hari ini ketemu sama lu, Bang. Iya benar. Dan gua mau ngucapin terima kasih lu udah bersedia masuk podcast gua. Sama-sama, gue juga thank you udah dikasih kesempatan di ruangan yang mantap ini. Oke. Nah, untuk Bang Amin, untuk yang kedua kalinya gue juga mau ngucapin terima kasih juga buat Bang Amin sudah bersedia lagi untuk ada di podcast gua. Nah, Bang, siapa dulu yang gua tanya? Ini Bang Ale. Boleh. Bang Ale, tujuan lu bikin duo ini, kenapa lu bisa kepikiran bikin duo sih, Bang, awalnya sama Bang Ame gitu? Awalnya rencananya gitu lu pengen terusin ini project yang lebih serius, masuk ke label atau segala macam, atau ini sekedar project iseng yang berhadiah gitu? Iya. Jadi sebenarnya semuanya nggak ada rencana sih. Sebenarnya nggak pernah. Gue pribadi gue bermusik ngalir aja gitu. Kayak dari Efek Kopi terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, dari Efek Kopi, si Efek Kopi ketemu sama Lahila dan kita sering nongkrong bareng, kita sering manggung bareng apa segala macem. Kemudian tiba-tiba yang lebih sering nongkrong itu akhirnya gue sama Ame, karena mungkin gue sama Ame sama-sama vokal kan, sama-sama nyanyi. Terus kayak Aji kan pasti nongkrongnya sama Dani kan, sama-sama gitaris dan lebih enak untuk sharingnya. Iya betul. Nah di situ kita seringnya iseng-iseng bikin lagu. Sebenarnya kalau bikin lagunya itu iseng dalam artian tuh, kalau bagi gue iseng tuh bahasa yang ada di atasnya ikhlas sih. Iseng kan ngalir gitu aja. Ya, betul. Ngalir yang benar-benar ngalir, dan akhirnya kita jujur pada akhirnya. Jujur di setiap lagu-lagu kita tuh bukan cuma pulang ya sebenarnya. Salah satunya lagu Pulang itu pun jujur. Kita adalah perantau, kita nggak bisa pulang di tahun ini kan gitu, Bang. Terusnya kalau mau ngomongin project mau diseriusin apa enggak, balik lagi. Gue sih ngalir aja sebenarnya. Ikhlas aja. Gimana caranya sebagai musisi, gue harus selalu punya karya dimanapun dalam bentuk apapun kayak gitu. Bang, kalau boleh tahu judul lagu single duonya ini apa ya, Bang? Kalau ini single yang baru ini judulnya Pulang. Oh, Pulang. Dalam kurung Rumah. Tiada tempat singgah rumah. Nah ini dari antara Bang Ame sama Bang Ale, ini ciptaan siapa? Ciptaan berdua? Bertiga sama Niko. Oh, sama Bang Niko Lahila. Bang, ceritain sedikit dong, Bang. Apa arti dari sebuah lagu Pulang itu apa sih, dari Bang Ame dulu? Arti dari lagu Pulang itu tersendiri, dari gue pribadi itu kita mencoba untuk mewakili untuk saat ini ya, keadaan negara kita yang sedang tidak baik-baik saja karena COVID, anggaplah COVID ya, COVID-19 yang banyak menahan orang-orang yang punya sebelumnya punya tradisi untuk bisa pulang di hari raya gitu. Itu nggak serta-merta ataupun nggak mencetus cuman di satu agama, bahkan setiap hari raya agama manapun banyak yang nggak bisa terlaksana. Contoh kayak Natal Waisak ataupun hari-hari raya lainnya itu banyak banget yang jadi korban ketika mereka harus bisa merayakan hari kemenangan atau hari bahagia itu bersama keluarga. Akhirnya banyak kendala, banyak yang tertahan di
di rantauan di ibu Iya. kota. Lebih tepatnya lagi atau lebih spesifik lagi dari gue pribadi, pulang ini mengartikan kita itu semua kan sama-sama makhluk hidup ya. Oke. Semuanya makhluk hidup. Jadi siapapun makhluk hidup di muka bumi ini suatu saat nanti akan kembali pulang Oke, ke tempat asal muasalnya. Nah, untuk Bang Ale Sampurna sendiri, arti lagu Pulang buat Bang Ale seperti apa? Iya, kurang lebih kalau dari gue pribadi sih kurang lebih sama kayak Ame ya sebenarnya. Yang kondisi dunia saat ini kayak lagi dibolak-balikan Iya, semuanya, dari budaya, agama, semuanya terserang semua kan. Iya. Dan kalau ngomongin arti lagu Pulang itu sebenarnya balik lagi ke kejujuran sih, Iya. ke kejujuran bahwa kita semuanya akan pulang, dalam artian makanya di situ dikasih judul Pulang dalam Kurung Rumah. Oke. Rumah dalam artian itu nggak selalu bentuk rumah gitu Iya. kan, nggak selalu bentuk rumah. Kita bisa pulang ke hati, kita bisa pulang ke orang tua Iya, kita, betul. kita bisa pulang ke teman-teman kita dan sebagainya, kayak gitu sih. Dan gue berharap mudah-mudahan lagu ini menjadi doa. Amin. Karena sering kejadian lagu menjadi kenyataan kan. Iya. Ya, mudah-mudahan aja lagu ini menjadi kenyataan. Pada Tapi jangan akhirnya sampai kita pulang ke Yang Maha Kuasa. Jangan sekarang. itu udah pasti ya, udah pasti. Tapi yang pasti doa kita sih Iya. baik. Mudah-mudahan kita pulang ke kondisi yang semestinya, sejatinya, ke kesejatian hidup. Iya. Kayak gitu sih. Kita pengennya gitu. Bang Ame, Iya. Bang, ada harapan tersendiri gak untuk project dua ini? Harapan gue sih untuk project Duo ini di kedepannya nanti gue harapnya bisa panjang dan bisa lebih efisien dalam artian dalam karya-karya yang nanti bakal kita keluarkan ataupun ide atau kreativitas yang akan kita tuangkan itu lebih bisa mengajak orang agar lebih berpikir sih. Mungkin kedengarannya kayak lagu-lagunya nanti atau karya-karya kita nanti akan sedikit mengajak orang-orang untuk berpikir sih sebenarnya. Agak sedikit diajak cerdas gitu tentang kita gitu. Jadi nggak harus apa ya namanya, ketika kita harus berbicara, contoh kita harus berbicara sebuah apel. Jadi kita nggak harus mengatakan itu buah apel. Iya. Kita akan mengatakan itu sebuah buah-buahan yang rasanya manis, berwarna merah. Baru nanti di akhir cerita kita akan mengatakan itu sebuah apel dan kamu akan tahu apel itu rasanya seperti apa. Silakan dicoba. Oke. Filosofis banget, filosofis banget gitu. Nah, untuk Bang Ale Sampurna, Iya. apa harapan project duo ini ke depannya? Kalau harapan gue sih tetap dimanapun gue berkarya, dimanapun gue bermusik, tujuan gue tetap satu. Iya, mudah-mudahan project duo ini yang sebenarnya nggak kita niatin banget, bahkan nggak kita perhitungkan semuanya, pokoknya kita ngalir aja gitu. Tapi justru gue ngerasain kayak ada kenyamanan di sini. Oke. Ngerasa kayak ada kenyamanan. Oh inilah bermusik gitu loh. Bermusik itu terserah gue gitu. Iya. Mau aransemennya kayak apa, terus video klipnya kayak apa gitu. Gue berusaha selalu keluar dari teknis sih kalau di project duo ini. Dan gue berharap nggak berharap sih, ini pasti kalau proyek-proyek semacam ini pasti manjang. Iya. Karena semuanya dikerjakan secara ringan dalam artian apapun yang kita lakukan apapun yang kita inginkan ya kita lakukan. Oke. Gitu. Ya mudah-mudahan aja manjang. Nah, Gitu sih. untuk ini Bang, Hah? lu di luar duo ini gue pengen tahu deh, ada project lain gak sih? Project lain paling apa ya? Kalau selain efek kopi, nggak ada sih. Nggak ada. Jadi Ya. cukup sama efek kopi ya Bang. Oh. Lu ngamen juga gak sih di kafe-kafe segala macam? Oh kalau ngamen ya, ngamen emang dari 10 tahun yang lalu begitu Oke. di Jakarta gue emang ngamen. Oke. Dan itu nggak gue hitung karya kan. Iya. Karena itu gue hitung sebagai pekerjaan. Iya. Tempat gue nyari cuan lah, Oke. bukan mencurahkan sesuatu yang ada di dalam diri. Iya.
Nah, Bang Ame dan Bang Ale Sempurna, gue Yes. pengen tanya deh, ini lagu ini dinaungi sama label atau indie? Kita kebetulan berkarya di indie. Oke. Kebetulan yang menaungi kita masih nggak jauh-jauh dari Oke. layanan musik Indonesia. Yo. Dan ini ya gue pengen nambahin, di luar sana tuh banyak anak-anak sekarang ya, terutama generasi sekarang tuh yang mendefinisikan indie sebagai musik-musik yang senja, terus Oke. disebut indie gitu. Sebenarnya enggak, indie itu sebuah pergerakan. Iya, Gue iya. pengen ngasih tahu aja sih sebenarnya ke mereka-mereka yang salah mempersepsikan indie itu musik-musik yang senja, kayak contoh 420 dan Iya, segala betul, macam betul. gitu. Betul, sebenarnya Padahal mereka juga label Iya, kadang-kadang kan. iya. Nah, indie itu ya pergerakan, kita semua kita kerjakan sendiri. Enggak sendiri sih. Sendiri itu dalam artian semua-muanya itu kita kerjakan bareng sama teman-teman di lingkup kita aja gitu. Iya. Ya Nggak itu ya, ada. sebenarnya semua genre itu bisa dibilang indie kalau dia bekerja secara bergerak Independen. Indie kan dari Iya. independen. Bang Ale Sampurna, Bang band Efek Coffee itu asalnya dari mana sih? Efek Kopi itu terbentuk di Jakarta sih sebenarnya. Oke. Cuman personilnya dari berbagai daerah. Satu Bang Ara itu gitaris dari Jakarta asli. Oke. Terus ada gua yang dari Jawa, terus satu lagi Dani dari Padang, Minang. Oke. Nah, terbentuknya tahun kapan itu, Bang? Kalau Efek Kopi itu terbentuk di tahun 2015 kalau nggak salah. Oke. Kalau gue malah ingatnya pas hari Valentine, hari Valentine kita tentukan nama itu. Sebenarnya sebelum Efek Kopi itu namanya kita berunding pengen bikin band. Oh ini jadi agak panjang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. bebas kan durasinya? Bebas kok. Aman. Ya, kalau ngomongin sejarah Efek Kopi itu agak panjang sebenarnya. Ini berawal dari gua dan Arai. Oke. Pada saat itu, gua dan Arai itu terpecah dari band sebelumnya namanya Ras Adam, dan gue sekitar kurang lebih hampir 2 tahun gua nggak ketemu sama Arai. Akhirnya ketemu dan gua ngajak dia bikin project. Nah, Dan gua ngajaknya apa tuh? Si Arai ini personil Efek Coffee. personil Efek Kopi. Oke, dia pemain gitar. Oke. Dan dia juga personil band gua sebelumnya yang dari awal gua di Jakarta. Ya, lanjut, Bang. Dari situ, dari 1 sampai 2 tahun gua nggak ketemu, kemudian ketemu sama Arai. Gua ngajak Arai buat bikin album. Oke. Arai bilang, wah gila lu Nek, album gimana maksudnya nih, bikin aja pokoknya. Gua kayak 1-2 tahun ini gue kayak kehausan gitu, gue kayak nggak ada energi, terus kayak gimana sih kalau bahasa sekarangnya tuh kayak jiwa seninya meronta-ronta Iya, gitu iya. kan. Akhirnya udah kita berangkat aja bikin album tanpa Oke. nama band, tanpa nama apapun. Dan Langsung jadi- rekaman aja gitu. Langsung rekaman. Iya, iya. Langsung rekaman sama temen kita juga namanya Sani, itu dari Kaska. Oke. Terus jadilah satu album dan ternyata gue kan bawa genre reggae pop. Iya. 2015 kan Oke. reggae kan lagi lumayan naik kan. Ternyata responnya malah bagus gitu, Iya. lebih bagus dari band sebelumnya. Dan tamparan kerasnya itu gue dijebak sama salah satu IO. Gue disuruh main di waktu itu masih ada Rolling Stone, Oke. Rolling Stone Cafe. Dan itu ternyata acara gede men, acara gede, panggungnya gede, dan gue cuma manggung berdua. Oh, panggungnya di belakang situ Rolling Stone gitu ya? Iya, yang di panggung belakang Ya, itu oke. panggung full band. Nah, titik baliknya ada di situ. Kita sharing, gue sharing berdua sama Ray, kayaknya kita butuh personil dan kita butuh nama band nih Ray. Gitu. Karena sebelumnya belum ada nama band, Iya. Ale-ale aja gitu Iya. kan. Terus akhirnya kita bikin nama band, cari, kita ketemu nama tuh pertama Filosofi Kopi aslinya. Oh, oke. Filosofi Kopi. Cuman karena gue orangnya kurang nongkrong ya, gue nggak tahu ada tempat yang namanya Filosofi Kopi dan udah masuk ke Haki dan segala macem, dan ternyata Filosofi Kopi itu segede itu. Iya. Dan akhirnya kita putuskan yang paling dekat sama Filosofi Kopi ya Efek Kopi. Iya. Efek Kopi gitu kan. Dan akhirnya Efek Kopi kita bawa sampai sekarang. Karena ternyata Efek Kopi pun filosofinya masuk.
Oke. Dan gue suka dengan nama itu. Bang, ini gua denger lu asal pengamen dari Blok S. Yes. Iya, Bang. Yes. Nah, itu gimana ceritanya, Bang? Itu berawal dari awal banget gue ke Jakarta sih sebenarnya. Oh, oke. Awal banget gue ke Jakarta. Gue dari desa namanya Kalilunjar di kawasan Dieng. Dieng itu dataran tertinggi di Jawa Tengah. Nah dari sana gue sebenarnya udah bermusik, tapi bermusik di daerah itu kan nggak kayak di Jakarta kan. Iya. Di sana terbatas, semuanya terbatas. Bahkan sumber daya manusianya pun terbatas. Oke. Di sana orang kalau nggak nyangkul ya ternak kan. Band itu apa gitu kan, musik itu apa gitu. Dan entah kenapa dan entah apa yang membawa gue ke Jakarta. Pada akhirnya gue nekat ke Jakarta waktu itu tahun 2009-2010an kalau nggak salah. Ya niat gue emang pengen bermusik. Karena yang gue denger dari TV, dari temen, dari apapun tuh kalau pengen bermusik ya ke Jakarta gitu. Oke. Gitu Nah, sih. berawal lu dari ngamen, Bang. Hmm. Kok tiba-tiba lu bisa jadi pikiran pengen bentuk band gitu? Iya. Nah, di situ dari awal gue ke Jakarta, gue itu cuma main-main doang di Jakarta awalnya. Cuma main sana, main sini, main ke temen-temen aja. Terus one day gue main ke suatu tempat yang namanya Wapres, warung apresiasi. Oh itu iya, ada di tahu, Blok M. iya, Pasti tahu. Nah di situ gue ngerasa kayak gila, ini rumah banget gitu, rumah dalam tanda kutip ya, Iya. rumah banget nih gitu. Terus singkat cerita, gue di situ kenal banyak orang, gue ketemu banyak temen, dan gue diajaklah ke Pujasera Blok S. Oke. Di Pujasera Blok S, gue kayak setelah gue nemu rumah pertama nih Wapres, gue kayak nemu rumah kedua nih, gila nih, Oke. rumah juga nih. Gue kayak ngerasain kayak apa yang dibilang sama orang-orang kerasnya Jakarta tuh kayak apa. Gue ngeliat orang berantem sampai berdarah-darah, gue ngeliat orang dipalak kayak gitu kan, masih zamannya men. Dan di Blok S itu yang bikin gue betah di situ awalnya pengamennya. Ini di sini banyak pengamen tapi kok rapi-rapi gitu, Iya, putih-putih, orangnya bersih-bersih gitu. Kayak Bang Are kan ya kita lihat sekarang, walaupun sekarang badannya udah agak melebar, tapi kan kalau dilihat gila bersih banget, nggak bakalan ada yang tahu kalau dia ini pengamen gitu kan. Di situ gue tertarik, gue nongkrong sama mereka, nyanyi, dan gue diajak ngamen lah sama Arai pertama. Oke. Gue diajak ngamen sama Arai dan sampai sekarang. Akhirnya sampai sekarang gue di Blok S, walaupun kadang-kadang gue di Blok S cuma nongkrong, Iya. tapi masih tetap iseng kadang ngamen di situ juga Iya. gitu. Nah, Bang, makin dekat sama Lahila lu berhasil memviralkan lagu daerahnya Lahila ya? Iya, sempat. Apa judulnya, Bang? Sakomoti Malingi. Oke. Berapa viewersnya, Bang? Itu. Hampir 14 juta. 14 juta, gila, dahsyat deh. Itu gila. Nah, kenapa lu pilih Ame buat nyanyi lagu bareng, Bang? Lagi-lagi gue selalu ngelakuin hal apa yang gue suka sih. Oke. Gue berawal dari suka sama lagu itu. Oke. Entah kenapa gitu, gue nggak tahu artinya lagu ini lagu apa ini. Genrenya kayak Wali kan. Oke. Bahasanya bahasa Zimbabwe kan. Gue nggak tahu itu lagu apa tapi gue suka. Suka gitu. ya? Suka dari awal gue lihat mereka mainin lagu itu, gue suka nih lagu ini keren nih. Oke. Dan pada akhirnya ketemulah ide pas kita nongkrong di base camp Kopi, ketemu ide itu, kita jalanin. Terus kita juga nggak nyangka viewernya bakal segede itu kan. Oke. Karena emang Car Free Day itu emang aktivitas gue setiap minggu waktu Oke. itu. Setiap hari minggu gue selalu ngamen di Car Free Day itu, dan gue ngajak youtuber. Iya. Waktu itu gue masih males lah buat main YouTube. Jadi gue ngajak kayak 5-10 youtuber buat ngeliput. Oke. Dan salah satu youtuber ada yang tembus segitu. Dan ternyata youtuber lain yang ngeliput pun sebenarnya banyak juga ternyata tanpa lu sadar loh, ada yang 1 juta, 2 juta dan sebagainya ternyata. Tapi emang kembali lagi ke lagunya sih. Iya, lagunya Kembali asik lagi ke lagunya. Nah, kenapa sekarang lu jadi pilih Bang Ame buat jadi temen duo lu?
Oke, kalau itu gue nggak punya alasan ya, Oke. karena gue percaya banget setiap kita hidup, setiap kita ketemu sama teman baru atau orang baru, kayak gue ketemu sama lo ini bang, Iya. ini bukan hal yang kebetulan. Iya. Ini semua udah ditulis, udah dicatat secara rapi gitu. Iya. Jadi kalau gue ditanya seperti itu, kenapa gue memilih Ame, bukan gue yang memilih, Iya. tapi sebenarnya ini seleksi alam. Gue Iya. yakin banget ini seleksi alam. Dan yakin pasti akan berjalan dengan baik ke depannya Bang. Mudah-mudahan Pasti. Amin. kita jalanin aja. Nah, Bang Ame, untuk project Duosnya ada rencana mau bikin album nggak? Kalau untuk album sih kita kemungkinan belum, tapi untuk single kita akan tetap Oke. rilis gitu, sesuai dengan ya kita lagi dapat ide apa nih lagunya Oke. apa gitu, sesuaikan dengan suasana dan mood ide kreatif Oke, kita oke. sebenarnya. Nah, ini kan kemarin berarti baru keluar single pertama ya Bang Ame? Iya. Nah, udah ada bocoran nggak untuk single keduanya? Single kedua ini kita masih rundingin sih sebenarnya, Oke. kalau kita mau ngeluarin yang mana nih gitu. Oh, lagunya banyak ya? Nah, Lagunya banyak. karena sebelumnya kita ada satu lagu itu kita lagi apa namanya, lagi di sebenarnya di keep dulu untuk satu lagu Oke. itu. Jadi untuk lagu yang itu yang maju yang lainnya nanti mungkin kita masih rapihkan dulu gitu Bang. Karena kita masih pengen lihat dulu nih kayak gimana nih untuk pencapaian atau daya tarik orang dengan karya kita yang awal ini gitu. Kita bukan apa ya, bukan menilai karya kita ini wah kita harus dapat viewers segini gitu. Kita nggak terpatok seperti itu. Kita pengen tahu orang seperti kayak yang sebelumnya kita pernah ngobrolin sama teman-teman juga yang lain, sama teman-teman Laki Bahila, teman-teman yang kopi, yang kita patokin itu cuman satu, malah gue lebih nyaman dengan 1000 penikmat tetap ketimbang gue harus bertemu dengan atau dapat pendengar yang acak-acakan itu dengan jumlah lebih banyak dari itu. Gue lebih menghargai yang 1000 Iya. gitu. Kayak gitu sih bang, gue sama Ale mungkin sama mikirnya kan, lebih memilih ini gue pengen lihat nih gimana nih karya kita ini, apakah ada penikmat tetap kayak gitu. Kalau gue boleh tambahin sih sebenarnya gini nih, di karya ini gue pribadi gue ngerasa puas. Itu poinnya satu, gue udah puas, gue udah dapet, artinya gue udah dapet, gue pribadi gue udah dapet. Jadi kayak kebutuhan rohani gue udah dapet, jadi gue nggak mikirin yang namanya angka, viewers, segala macem, like, segala macem, gue nggak pikirin, bodo amat gitu. Yang penting gue udah puas. Dan itu tadi yang Ami bilang, kadang-kadang orang itu menilai sesuatu dari angka. Padahal gini, guru les bahasa Inggris yang upload video ke YouTube contohnya kan, itu viewernya cuma 1000. Tapi orang yang makan tai bisa aja 10 juta kan. Nah, kita bisa lihat value-nya di mana? Di guru bahasa Inggris dong pasti. Gitu. Jadi dalam artian bukan angka yang terpenting, tapi apa yang kita sungguhkan. Iya, Itu sih Bang. Nah Bang, untuk terobosan promo apa yang lagi lo buat untuk single ini? Dari Bang Ame, ntar di situ Bang. Kalau dari gue pribadi, karena berhubung kita belum masuk di tahap promo seperti itu ya. Kalau dari gue pribadi, gue baru bisa melakukan aktivitas share ke teman-teman melalui via WhatsApp, melalui via media sosial yang gue punya, gitu-gitu aja sih bang sebenarnya. Kalau untuk masalah ini kita mau ngeblas dengan cara promo seperti apa, kita belum ada. Karena kita memang pure berkarya yang belum bisa dikatakan seperti ini kita berkarya untuk apa namanya, untuk meraih acuan gitu. Jadi balik lagi Kita nggak ada target, nggak ada target seperti itu soalnya. Tapi yang lebih jelasnya sih kita berharap kalau untuk promo ya, kita berharap sih dari mulut ke mulut tadi sih, dari teman-teman kita sendiri gitu, dari satu menjadi 10 menjadi 100 seperti itu. Biar lagu itu yang mempromosikan dirinya sendiri. Karyanya yang berbicara, kita cukup
menyuarakan aja, oh ini loh kita punya karya. Betul. Nah, Bang Ale Sampurna, Ya, ada yang sedikit berbeda gak untuk caranya? Promosi atau segala macam? kurang lebih sama sih Kurang lebih. sebenarnya. Kurang lebih sama. Ya sejauh ini sebatas apa yang gue punya aja, dari YouTube gue mungkin, dari Oke. Instagram gue mungkin, dari grup-grup WhatsApp keluarga, kayak gitu-gitu aja sih. Dan Lebih ke orang-orang terdekat dulu ya? dan itu ternyata kita nyaman juga daripada kita harus ngejalanin promo yang prosedural gitu. Oke. Kita harus gini, kita harus gitu, kita harus apa gitu. Itu ujungnya kita nggak berkesenian tapi malah berbisnis, Bang. Oke. Pada akhirnya Iya. yang udah sih kayak gitu. Iya. Makanya kita di proyek ini ya kita ngalir aja pokoknya sejujur mungkin gitu. Ya semoga dengan adanya Bang Ame dan Bang Ale Sampurna di channel gua, lagu duosnya bisa viral ya. Amin. Ya itu ya guys ya, itu sedikit perbincangan kita untuk single terbarunya dari Bang Ame dan Bang Ale Sampurna. Ada nama duonya gak sih? Belum ada Oh, sih. belum ada. Kita Berarti baru masih masih pakai pakai nama nama pribadi pribadi. ya. Kita pakai nama pribadi dan pakai nama belakang malah. Oke. Ame pakai Malingga, gue pakai Sampurna karena Oh, gue pengen gitu. dimulai dari project ini gue pengen menjadi diri sendiri sih. Oke. Tadinya gue kan Ale itu kan sebenarnya bukan nama asli kan, nama panggilan aja gitu, nama tongkrongan aja kan. Dan dimulai di project ini gue kayaknya gue udah saatnya jadi diri sendiri gitu, makanya gue pakai nama Sampurna. Oke. Keren. Ya Bang, thank you ya Bang ya, udah Sama-sama. mau hadir di podcast gua yang biasa banget ini. Semoga dengan adanya Bang Ame dan Bang Ale Sampurna, channel gua naik, duosnya naik, Amin. semua Lahila naik, Efek Coffee naik, Amin. Migas Suara naik. Ya itu ya guys ya, itu sedikit banyaknya obrolan kita untuk tentang project duonya dari Bang Ame Lahila dan Ale Sampurna dari Efek Coffee. Ya, thank you ya untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa subscribe juga Bang Ale Sampurna punya channel, namanya apa Bang? The Sampurna Journey. The Sampurna Journey. Dan jangan lupa juga subscribe Lahila Musik Indonesia. Yep. Yoi. Thank you untuk semuanya. Bye.